Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Vespiria Simanjuntak dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas anti narkoba dan juga saya akan membahas penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman ini dalam keadaan sehat sentosa? Dan apakah teman-teman ini menggunakan narkoba dalam kehidupannya untuk menghilangkan rasa kebosanan ataupun menghilangkan rasa stres dari diri kita sendiri? Nah, jangan ya teman-teman, kita tidak boleh menggunakan narkoba pada diri kita karena dapat membahayakan diri kita sendiri. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit dari pengertian narkoba ini. Nah, narkoba ini singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, sedangkan narkoba juga memiliki istilah lain yang disebut dengan nabza. Apa itu nabza? Nabza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Pada mulanya, morfin dan heroin ini digunakan oleh dokter untuk sebagai penenang. Nah, namun pada zaman sekarang ini telah banyak yang menyalahgunakan penggunaan narkoba tersebut secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan efek samping yang dapat merugikan bagi kesehatan tubuh kita. Apa sih efek sampingnya dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak video ini baik-baik. Narkoba adalah zat atau obat yang ketika diminum, ditelan, dimakan, dihirup, ataupun disuntikkan pada tubuh manusia, itu dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, dan juga perilaku seseorang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba pada remaja dimulai sejak pada kebiasaan merokok. Selanjutnya akan meningkat pada kebiasaan minum minuman yang keras atau alkohol, dan akan berakhir pada kebiasaan penggunaan narkoba. Nah, jadi nabza ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada narkotika, yang kedua itu ada psikotropika, dan yang ketiga itu ada zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, golongan narkotika adalah bahan-bahan alamiah sintesis ataupun semi-sintesis yang dipakai sebagai pengganti morfin ataupun heroin apabila penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang merugikan bagi pemakainya. Jadi, apa itu pengertian dari narkotika? Nah, narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Ada 3 jenis narkotika, diantaranya 1. Kokain, yang kedua opioid, yang ketiga kanalis. Nah, yang pertama itu ada kokain. Kokain ini berasal dari tanaman koka yang mengandung zat stimulan, sehingga dapat menyebabkan efek samping, yaitu yang pertama itu ada kejang-kejang, yang kedua itu perasaan gelisah, dan yang ketiga itu selera makan menurun. Yang kedua ada opioid, meliputi opium. Opium atau candu adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Narkotika jenis ini dia dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Nah, ada beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan dari opium ini. Yang pertama itu ada kita jadi merasa sangat bersemangat, yang kedua ada waktu terasa berjalan lambat, yang ketiga ada pusing ataupun mabuk, yang keempat ada birahi memuncak, yang kelima ada gangguan pernapasan yang berujung pada kematian. Selanjutnya yang ketiga ada kanabis atau ganja. Kanabis atau ganja adalah senyawa narkotika yang menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, mempengaruhi perasaan dan penglihatan dan pendengaran. Ganja ini berasal dari tanaman Cannabis sativa, termasuk biji buahnya. Nah, ganja ini juga memiliki efek samping bagi kesehatan fisik kita, meliputi kemungkinan terserangnya bronkitis ketika menghisap ganja. Yang kedua, tenggorokan menjadi berdahak ketika menghisap ganja. Yang ketiga, iritasi paru-paru. Yang keempat, kekebalan tubuh melemah. Yang kelima, memperburuk kondisi paru-paru seperti asma ketika menghisap ganja. Dan yang keenam, mata merah. Yang ketujuh, gangguan perkembangan otak di kalangan remaja. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, dan berperan sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku seseorang. Berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, psikotropika dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan stimulan, yang kedua ada golongan halusinogen, dan yang ketiga ada golongan depresan. Yang pertama, ada golongan stimulan. Golongan stimulan ini memberikan efek yang dapat mempercepat sinyal antara otak dan badan.
narkoba jenis ini mampu membuat kita lebih semangat, lebih segar, percaya diri, berenergi, dan lain-lain. Nah, efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya paranomia, panik, kram perut, kejang, dan kecemasan. Nah, contoh dari narkoba jenis ini adalah ekstasi, amfetamin, sabu, dan kokain. Kedua, ada golongan depresan. Nah, golongan depresan ini dapat memperlambat sinyal antara otak dan tubuh yang membuat pemakaiannya menjadi lebih tenang dan lebih rileks. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya tidak sadarkan diri, mengantuk, mual, muntah-muntah, serta menimbulkan kematian. Macam-macam dari narkoba depresan ini yaitu heroin, morfin, ganja, dan lain-lain. Yang ketiga ada golongan halusinogen. Nah, golongan halusinogen ini adalah obat yang dapat membuat halusinasi atau khayalan. Nah, halusinasi adalah sesuatu yang kita lihat atau kita rasakan, padahal kenyataannya tidak. Nah, jadi efek samping yang dapat ditimbulkan oleh obat halusinogen ini adalah kehilangan memori, peningkatan detak jantung, dan halusinasi. Nah, contohnya itu ada ganja, LSD, dan PCP. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan pada seseorang. Zat adiktif ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada minuman keras atau alkohol, yang kedua itu ada kafein, dan yang ketiga itu ada nikotin. Berdasarkan kadar alkoholnya, minuman keras dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan A. Golongan A adalah golongan yang memiliki kadar alkoholnya 1-5%, misalnya pada bir. Yang kedua ada golongan B. Apabila kadar alkoholnya 5-20%, contohnya itu ada pada anggur dan juga martini. Yang ketiga ada golongan C, yang dimana kadar alkoholnya lebih dari 20%, misalnya pada whisky dan juga brandy. Dalam dosis kecil, alkohol dapat menyebabkan peleter atau banyak bicara, lemah cara berpikir, dan tertidur. Dalam dosis sedang, alkohol dapat menyebabkan rasa mual, bicara tidak jelas, manik mata membesar, muka merah, banyak keluar keringat, dan hilangnya koordinasi keseimbangan gerak. Apabila alkohol dalam tubuh atau darah menjadi lebih dari 0,5%, akan menyebabkan kematian. Jika alkohol diminum dalam jumlah yang banyak, dapat menimbulkan perasaan euforia atau suatu perasaan senang dan bahagia, tetapi semuanya semu belaka. Selanjutnya yang kedua adalah nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan juga sistem peredaran darah. Di dalam nikotin ini terdapat zat yang bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker dan paru-paru yang dapat mematikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak buruk penyalahgunaan narkoba atau nafza. Yang pertama itu ada gangguan fisik atau fisioneurologik, yang kedua itu ada gangguan psikologis, dan yang ketiga ada gangguan ekonomi, dan yang keempat ada gangguan sosial. Nah, jadi yang pertama gangguan fisik. Gangguan fisik ini mencakup toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Nah, dan juga gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat, dan mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, yang kedua itu ada psikologis. Nah, yang terdapat pada kemampuan berpikir rasional menurun drastis, dan ketergantungan psikologis, dan juga gangguan mental dan emosional. Nah, yang ketiga itu ada ekonomi. Ekonomi ini juga terdapat membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Dan juga negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek, seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Dan juga yang keempat ada sosial. Nah, di sosial ini juga terdapat rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan, dan juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat, atau penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara, kita harus bebas dari narkoba. Katakan tidak pada narkoba, dan marilah kita jaga dan sayangi tubuh kita ini yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.